Kembali lagi di channel Go Electric. Di video kali ini aku akan berbagi tutorial, yaitu cara mengatasi kursor laptop yang hilang atau tidak muncul. Oke, jadi untuk mengatasi ini caranya sangat mudah. Kalian ikuti langkah-langkah berikut ini. Oke, jadi karena kursor laptop kita tidak muncul dan touchpad kita tidak bisa digunakan, maka kita harus menggunakan beberapa kombinasi tombol pada keyboard kita untuk mengatasi masalah ini. Jadi hal yang pertama harus kita lakukan adalah membuka device manager. Nah, untuk membuka device manager, kalian tekan tombol Windows dan X di keyboard. Tombol Windows dan X secara bersamaan. Dan selanjutnya di sini akan muncul beberapa menu. Ada install apps, ada mobility center dan seterusnya. Dan di sini yang kita pilih adalah device manager. Nah, kita arahkan pada device manager. Dan setelah aktif di device manager, silakan di enter. Nah, tekan enter di keyboard, maka akan muncul tampilan seperti ini. Dan selanjutnya kita akan mengupdate driver dari touchpad kita. Karena hal ini terjadi karena driver touchpad kita sedang error. Nah, caranya kalian tekan tombol tab sekali pada keyboard. Dan selanjutnya navigasi ke bawah. Di keyboard kalian perhatikan navigasi ke bawah. Nah, tekan tombol navigasi ke bawah dan kita arahkan ke Human and Interface Device. Human Interface Device. Nah, ini dia sudah. Untuk menampilkan driver yang terinstall, kalian tekan tombol navigasi ke kanan. Nah, tekan tombol navigasi ke kanan, maka akan muncul tampilan seperti ini. Dan kemudian kita cari yaitu driver yang namanya HID device. Nah, cari di sini adalah HID device. Nah, untuk punya saya tulisannya 12C HID device. Jadi kalian cari namanya HID device. Nah, gunakan tombol navigasi ke bawah untuk berpindah ke drivernya seperti ini. Nah, tekan navigasi ke bawah. Nah, setelah kita arahkan ke HID device, kita enter. Dan selanjutnya akan muncul tampilan seperti ini. Dan di sini kita tekan tombol tab agar dia aktif di menu general. Tekan tab beberapa kali. Nah, ini sudah masuk pada menu general, perhatikan. Nah, sekarang kita berpindah pada menu driver dengan cara tekan tombol navigasi ke kanan. Nah, sekarang sudah aktif di sana. Dan sekarang kita tekan lagi tombol tab untuk masuk ke update driver. Tekan tombol tab. Nah, sudah masuk ke update driver. Sekarang silakan enter. Nah, sudah. Dan selanjutnya silakan tekan tombol navigasi ke bawah untuk berpindah pada Browse My Computer for Drivers. Nah, seperti ini. Kemudian enter. Dan selanjutnya tekan tombol tab untuk berpindah pada Let me pick from a list of available driver dan seterusnya yang tanda panah ini. Kita tekan tab. Nah, sekarang kita sudah aktif di sana. Sekarang kita tekan enter. Nah, sudah. Dan selanjutnya di sini akan tersedia driver yang siap diinstal, yaitu sesuai dengan driver yang tadi kita pilih, yaitu 12C HID device, sesuai dengan driver dari HID device kalian. Nah, sekarang kita tekan tombol navigasi ke bawah untuk aktif di sana. Tekan tombol navigasi ke bawah. Nah, di sini sudah aktif pada modelnya. Nah, perhatikan. Dan sekarang tekan enter pada keyboard kalian untuk menginstal driver ini. Tekan enter. Tunggu sebentar. Nah, di sini sudah selesai dan selanjutnya tekan escape untuk close. Dan kemudian tekan tab untuk berpindah ke close untuk menutup tampilan ini. Nah, sekarang sudah masuk pada close, kemudian kita enter. Nah, sekarang sudah selesai dan selanjutnya kita cari yaitu Mice and another pointing device. Kita tekan tombol navigasi ke bawah untuk berpindah ke sana. Nah, seperti ini. Nah, sudah. Kemudian untuk menampilkan driver yang terinstall di sini, tekan navigasi ke kanan. Nah, sudah. Biasanya ada beberapa di sini yang terinstall, namun di punya saya hanya satu. Jika ada dua, kalian nanti lakukan hal yang sama ke driver yang kedua. Karena kebetulan di sini hanya satu, maka yang saya update adalah HID Complaint Mouse. Jadi sesuaikan. Mungkin beberapa laptop
tulisannya berbeda. Nah, untuk berpindah ke sana tekan tombol navigasi ke bawah, dan selanjutnya untuk mengupdate-nya tekan enter, dan selanjutnya tekan tab pada keyboard untuk berpindah pada menu general di bagian atas, tekan. Nah, sudah aktif di sana, tekan navigasi ke kanan untuk pindah ke tab driver, dan selanjutnya tekan tab lagi untuk berpindah pada update driver. Nah, tekan beberapa kali. Nah, sekarang sudah aktif pada update driver. Nah, kita tekan enter untuk mengupdate-nya, tekan seperti ini akan muncul, dan selanjutnya kita tekan navigasi ke bawah untuk berpindah pada browse my computer for driver, kemudian kita enter. Dan selanjutnya tekan tombol tab lagi hingga berpindah pada let me pick from a list dan seterusnya yang tanda panah itu. Nah, ini sudah berpindah sekarang. Sekarang kita enter. Dan selanjutnya di sini akan kedetek driver modelnya. Nah, tekan tombol navigasi ke bawah. Sesuaikan untuk drivernya yaitu HID complaint mouse, berarti perhatikan di sini. Ya, HID complaint mouse. Nah, sama. Nah, sekarang kita tekan enter untuk menginstalnya. Nah, sudah selesai. Sekarang tekan escape untuk kembali. Nah, untuk meng-close ini tekan tab hingga aktif di close. Beberapa kali tekan tab kemudian close. Kemudian setelah kita lakukan kedua cara yang sudah saya sampaikan, mengupdate driver pada human interface device dan kemudian pada mice and another pointing device, sekarang kita restart dengan cara tekan Alt F4, maka device manager akan otomatis tertutup. Tekan lagi Alt F4, maka akan muncul tampilan seperti ini, dan kita tekan navigasi ke bawah untuk masuk ke pilihan restart. Jadi kita harus restart dulu laptop kita agar driver yang tadi kita update bisa bekerja dengan optimal. Kemudian untuk merestartnya tekan enter. Setelah laptopnya sudah berhasil di restart dan sudah menyala kembali, saya yakin laptop kalian sudah kembali normal. Namun jika belum juga, saran saya silakan cari driver dari touchpad laptop kalian. Siapa tahu driver yang terinstall sebelumnya tidak support atau error. Jadi cari, kalian bisa langsung search di website resmi dari merek laptop kalian. Nanti kalian download sesuai dengan tipe laptop kalian. Dan jika nanti sudah kalian lakukan hal tersebut dan belum juga bisa, berarti ada kemungkinan Windows kalian error dan atau masalahnya pada hardware touchpad laptop kalian. Oke, jadi itu dia teman-teman tutorial ini sebagian hari ini. Jika ada pertanyaan atau kendala, kalian bisa tinggalkan pesan di komentar agar bisa kita diskusikan. Terima kasih.